Di tengah pegunungan Himalaya yang megah, terletak sebuah kota yang memancarkan kedamaian, keindahan, dan kebijaksanaan yang mendalam. Kota itu adalah Thimphu, ibu kota Bhutan, sebuah negara kecil yang dikenal dengan kebahagiaan rakyatnya lebih dari segala hal. Thimphu bukan hanya sebuah kota, ia adalah cermin dari filosofi hidup masyarakat Bhutan yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan budaya, namun tetap membuka ruang bagi kemajuan modern yang bijaksana. Thimphu terletak di lembah subur Sungai Wangchu, yang dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menjulang. Alam di sekitar kota ini menawarkan pemandangan yang memukau, mulai dari hutan lebat yang dipenuhi pohon pinus dan cedar, hingga puncak-puncak gunung yang diselimuti salju. Udara segar dan cuaca sejuk sepanjang tahun menciptakan atmosfer yang damai, menjadikan kota ini tempat yang ideal untuk menghilangkan penat dan mencari ketenangan. Kota ini tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai pusat dari pelestarian budaya Bhutan. Masyarakat Thimphu hidup selaras dengan alam, mengikuti ritme hidup yang mengutamakan keseimbangan. Di sini, pembangunan dan kemajuan tidak hanya diukur dari material dan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana manusia dapat menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan dan tradisi. Salah satu hal yang membuat Thimphu begitu istimewa adalah kekayaan budayanya yang terjaga dengan baik. Meskipun kota ini terus berkembang, banyak nilai tradisional yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Thimphu, seperti halnya seluruh Bhutan, masih memelihara warisan budaya yang berakar pada agama Buddha dan kebiasaan leluhur mereka. Di jalan-jalan Thimphu, Anda dapat melihat orang-orang yang mengenakan gok pakaian tradisional pria Bhutan dan kirap pakaian tradisional wanita dengan bangga. Masjid-masjid, kuil-kuil, dan monumen keagamaan tersebar di seluruh kota, masing-masing dengan cerita dan sejarahnya sendiri. Salah satu yang paling ikonik adalah Tasichozong, sebuah benteng yang juga menjadi pusat administrasi dan monastik negara. Bangunan megah ini bukan hanya simbol dari kekuatan dan pemerintahan Bhutan, tetapi juga simbol spiritualitas yang mendalam. Di sekitar kota, Anda juga akan menemukan berbagai festival dan perayaan yang memperkuat ikatan sosial dan spiritual masyarakat. Seku, festival tahunan yang diadakan di Thimphu, adalah contoh yang sempurna. Di sana, para penduduk lokal mengenakan pakaian terbaik mereka dan melakukan tarian tradisional yang syarat makna spiritual, merayakan kebijaksanaan dan kedamaian. Namun, meskipun sangat terikat dengan tradisi, Thimphu bukanlah kota yang tertinggal dalam hal kemajuan. Sebagai ibu kota, kota ini menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya Bhutan. Di sini, Anda bisa menemukan gedung-gedung modern yang ramah lingkungan, kafe-kafe yang menawarkan pengalaman kuliner internasional, serta toko-toko yang menjual barang-barang dengan desain kontemporer, meski tetap menjaga sentuhan tradisional. Salah satu contoh menarik adalah National Memorial Chorten, sebuah monumen modern yang dibangun untuk menghormati Raja Jigme Dorji Wangchak, yang dianggap sebagai Bapak Bhutan modern. Di sekitar monumen ini, Anda akan menemukan perpaduan yang apik antara nilai-nilai spiritual dan semangat modern yang terus tumbuh di Thimphu. Selain itu, Thimphu juga dikenal dengan inisiatifnya dalam melestarikan lingkungan. Kota ini sangat menjaga keberlanjutan dengan menerapkan kebijakan untuk menjaga kehijauan kota, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, dan melarang pengiklanan luar ruang yang berlebihan. Penduduknya hidup dengan prinsip Gross National Happiness (GNH) yang diusung oleh pemerintah Bhutan, yang lebih mengutamakan kualitas hidup daripada angka GDP semata. Walaupun Bhutan adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, Thimphu adalah contoh nyata dari harmoni antar agama dan budaya. Di kota ini, Anda bisa menemukan tempat-tempat ibadah untuk berbagai agama, dan masyarakatnya hidup dengan rasa saling menghormati dan memahami. Keberagaman ini tidak hanya terwujud dalam agama, tetapi juga dalam cara hidup yang beragam, dan setiap orang di Thimphu dipandang sebagai bagian dari satu keluarga besar yang saling mendukung. Thimphu adalah lebih dari sekadar kota. Ia adalah simbol dari sebuah bangsa yang mencari kebahagiaan sejati, bukan hanya dalam materi, tetapi dalam kedamaian batin dan keseimbangan alam. Di sini, tidak ada hiruk-pikuk kehidupan modern yang mengganggu ketenangan jiwa. Sebaliknya, kehidupan di Thimphu menawarkan peluang untuk merenung, belajar, dan berhubungan kembali dengan nilai-nilai dasar kehidupan. Sebagai ibu kota yang sederhana namun syarat makna, Thimphu mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati tidak harus mengorbankan kebudayaan dan spiritualitas. Dengan keindahan alam yang menakjubkan, tradisi yang kaya, serta kesadaran lingkungan yang mendalam,
Thimphu adalah contoh cemerlang dari dunia yang bisa hidup dalam keseimbangan, sebuah kota yang, meski kecil, menyimpan pelajaran besar bagi dunia. Meskipun Thimphu memancarkan kedamaian, keharmonisan, dan kedalaman budaya, seperti halnya kota-kota lain di dunia, ibu kota Bhutan ini juga memiliki sisi yang lebih gelap, di mana ketegangan antara tradisi dan modernitas, kemajuan dan pelestarian, tidak selalu berjalan mulus. Sebagai sebuah negara yang berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian warisan budaya, Thimphu menghadapi sejumlah tantangan yang tak bisa diabaikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Thimphu adalah ancaman terhadap pelestarian tradisi di tengah arus modernisasi yang cepat. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan urbanisasi, sebagian orang khawatir bahwa generasi muda Bhutan akan semakin terpengaruh oleh budaya barat dan kehilangan ikatan mereka dengan warisan leluhur. Gaya hidup yang lebih terhubung dengan dunia global, dengan munculnya mal-mal besar, pusat perbelanjaan internasional, dan hiburan modern, bisa menggerus nilai-nilai budaya yang selama ini dipertahankan dengan begitu ketat. Di Thimphu, ada perasaan kekhawatiran di kalangan beberapa kelompok masyarakat bahwa kemajuan yang terlalu cepat akan menyebabkan generasi muda lebih fokus pada pencapaian materi dan kurang menghargai filosofi hidup yang mendalam, seperti konsep Gross National Happiness (GNH) yang menekankan kebahagiaan spiritual dan emosional. Selain itu, meskipun kota ini memiliki upaya untuk mempertahankan arsitektur tradisional dengan bangunan yang terbuat dari batu dan kayu, banyak struktur baru yang dibangun dengan desain yang lebih modern, yang tak jarang bertentangan dengan estetika dan filosofi budaya Bhutan yang sederhana dan alami. Di beberapa titik, penambahan gedung-gedung tinggi dan pusat komersial dapat merusak harmoni visual yang menjadi ciri khas Thimphu. Sebagai ibu kota, Thimphu memiliki daya tarik wisata yang luar biasa, dengan ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk menikmati keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan suasana spiritual yang unik. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata dapat menimbulkan dampak negatif bagi kota ini. Ketika lebih banyak turis mengunjungi Thimphu, infrastruktur kota, meskipun sedang berkembang, seringkali kesulitan untuk mengimbangi jumlah pengunjung yang meningkat. Hotel-hotel dan restoran-restoran seringkali tidak mampu memenuhi permintaan, dan kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang semakin besar, terutama di musim liburan. Bahkan meskipun Bhutan memberlakukan kebijakan untuk membatasi jumlah wisatawan guna menjaga kualitas pengalaman dan pelestarian budaya, ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata tetap membawa tantangan, seperti harga barang dan jasa yang melonjak dan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, pariwisata yang terus berkembang juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampak terhadap lingkungan. Meningkatnya limbah plastik dan kurangnya pengelolaan sampah yang baik di beberapa area wisata bisa mengancam ekosistem yang selama ini menjadi daya tarik utama Thimphu. Meskipun Bhutan dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan, realitas di lapangan seringkali menunjukkan tantangan dalam mengatur dampak negatif dari industri pariwisata yang berkembang pesat. Meski Bhutan dikenal sebagai negara dengan filosofi kebahagiaan nasional yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, kenyataannya ketimpangan ekonomi di Thimphu masih menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kota ini memiliki banyak orang yang hidup dengan standar hidup tinggi berkat sektor publik yang berkembang pesat dan industri pariwisata, sebagian besar masyarakat Bhutan, terutama di daerah pedesaan, masih hidup dalam kondisi yang lebih sederhana. Pembangunan ekonomi yang cepat dan urbanisasi yang pesat membawa ketimpangan antara mereka yang tinggal di kota dan di luar kota. Sementara beberapa orang di Thimphu menikmati fasilitas modern dan kenyamanan hidup yang tinggi, banyak warga yang tinggal di wilayah luar kota menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal akses ke layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial yang perlahan mulai terlihat di masyarakat Bhutan, yang pada awalnya dikenal sebagai negara dengan tingkat kesenjangan sosial yang rendah. Kehidupan di Thimphu, meskipun damai di permukaan, tidak terlepas dari tantangan terkait dengan kesehatan mental. Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, banyak individu, terutama kaum muda, mengalami tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial, baik dari segi pencapaian pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Di beberapa kalangan, kehidupan yang sibuk dan tuntutan untuk berhasil dalam dunia yang semakin kompetitif dapat menyebabkan perasaan cemas, stres, dan bahkan depresi. Kondisi ini terkadang tidak terdeteksi atau tidak dibicarakan secara terbuka, mengingat budaya Bhutan yang sangat menghargai keharmonisan dan tidak suka mengungkapkan masalah secara terbuka.
Meskipun Bhutan memiliki sistem kesehatan yang terfokus pada kebahagiaan, adanya masalah kesehatan mental, terutama di kalangan kaum muda yang terpengaruh oleh globalisasi, menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah dan masyarakat. Pembangunan yang pesat di Thimphu, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu tantangan besar adalah pengelolaan sampah dan polusi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan turis, volume sampah di Thimphu meningkat pesat, terutama plastik, yang sangat sulit terurai di wilayah yang tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang cukup memadai. Selain itu, dengan adanya pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti perumahan, hotel, dan jalan-jalan baru, ada dampak terhadap ekosistem alami, yang berisiko mengurangi area hijau dan merusak keanekaragaman hayati. Meskipun pemerintah Bhutan berusaha keras untuk menjaga lingkungan, masalah ini tetap menjadi tantangan besar seiring dengan terus berkembangnya kota. Thimphu, dengan segala keindahannya, tetap merupakan kota yang menghadapi berbagai tantangan yang datang seiring dengan perubahan zaman. Sementara penduduknya terus berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, kota ini juga harus menghadapi kenyataan dari perubahan yang tak terhindarkan. Namun, tantangan-tantangan ini justru mencerminkan dinamika yang hidup dalam sebuah kota yang berusaha menemukan cara untuk bertahan, berkembang, dan tetap setia pada prinsip-prinsip dasar kebahagiaan dan keberlanjutan. Thimphu mungkin tidak sempurna, namun melalui kesulitan dan pembelajaran, kota ini tetap berusaha untuk hidup dalam harmoni dengan diri mereka sendiri, sesama, dan lingkungan mereka. Meskipun Thimphu dikenal sebagai ibu kota yang berkembang pesat dan menjadi simbol kemajuan Bhutan, kemiskinan masih merupakan masalah yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di balik gemerlap pusat perbelanjaan, bangunan-bangunan modern, dan infrastruktur kota yang terus berkembang, ada sejumlah penduduk yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tetap ada, meskipun negara ini berkomitmen pada filosofi kebahagiaan nasional. Meskipun Thimphu menawarkan kesempatan kerja di berbagai sektor, dari pemerintahan hingga pariwisata dan sektor bisnis, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin atau kelompok marginal. Banyak penduduk yang berasal dari daerah pedesaan atau desa-desa kecil yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun seringkali mereka terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak stabil. Sejumlah besar pekerja di Thimphu bekerja di sektor informal, seperti sebagai buruh bangunan, tukang kebun, atau pekerja rumah tangga. Meskipun pekerjaan ini penting untuk perekonomian kota, mereka seringkali tidak dilindungi oleh jaminan sosial atau hak-hak pekerja yang memadai. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang cukup signifikan di dalam kota, di mana sekelompok orang menikmati kemakmuran yang pesat, sementara yang lain terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Selain itu, meskipun pemerintah Bhutan memiliki kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui program kesejahteraan sosial, kenyataannya masih banyak keluarga yang tinggal di area permukiman yang kurang layak, dengan akses terbatas ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang memadai, dan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Namun, meskipun Bhutan telah mencatatkan kemajuan besar dalam sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas di Thimphu tidak merata. Beberapa anak dari keluarga yang kurang mampu mungkin terpaksa bekerja sejak dini untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga mereka, sementara yang lainnya berjuang untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Namun, meskipun Bhutan telah mencatatkan kemajuan besar dalam sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas di Thimphu tidak merata. Beberapa anak dari keluarga yang kurang mampu mungkin terpaksa bekerja sejak dini untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga mereka, sementara yang lainnya berjuang untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah yang ada di Thimphu seringkali dipenuhi oleh anak-anak dari keluarga kelas menengah ke atas yang mampu membayar biaya pendidikan yang relatif tinggi, sementara anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan berkualitas yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan mobilitas sosial bagi banyak keluarga miskin di Thimphu, terkadang justru semakin sulit diakses oleh mereka yang paling membutuhkan. Selain itu,
Rendahnya tingkat keterampilan di kalangan sebagian besar pekerja miskin juga menjadi hambatan besar. Meskipun ada beberapa pelatihan dan kursus keterampilan yang ditawarkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bersaing di pasar kerja yang semakin ketat. Meskipun Timpo berkembang pesat dengan pembangunan perumahan dan gedung-gedung baru, masalah perumahan tetap menjadi isu besar bagi sebagian besar penduduk miskin. Banyak orang yang tinggal di daerah pinggiran kota atau kawasan kumuh yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar yang layak. Permukiman-permukiman ini seringkali kekurangan fasilitas sanitasi, air bersih, dan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Ini menciptakan kondisi hidup yang buruk dan meningkatkan risiko penyakit menular di kalangan penduduk yang tinggal di sana. Bahkan di beberapa kawasan, harga properti semakin melonjak, sementara gaji yang diterima oleh sebagian besar penduduk tidak mampu mengikuti laju inflasi dan biaya hidup yang semakin tinggi. Banyak keluarga miskin yang terpaksa tinggal di rumah yang sempit dan tidak aman, seringkali berbagi satu unit perumahan dengan banyak orang, yang memperburuk kualitas hidup mereka. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kebutuhan material, tetapi juga membawa beban psikologis yang berat. Ketika akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak terbatas, perasaan ketidakberdayaan seringkali menguasai individu yang terperangkap dalam kemiskinan. Stigma sosial yang melekat pada mereka yang miskin juga memperburuk kondisi mereka, karena mereka seringkali merasa terisolasi dan terpinggirkan dari masyarakat yang lebih makmur. Beban sosial dari kemiskinan ini bisa menciptakan siklus ketidakbahagiaan yang sulit diputuskan. Dalam beberapa kasus, ini juga berdampak pada kesehatan mental, dengan angka stres, kecemasan, dan depresi yang meningkat di kalangan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun Bhutan mengutamakan kebahagiaan nasional (GNH) sebagai prinsip negara, kenyataannya, tidak semua warganya dapat menikmati kebahagiaan ini secara merata. Sebagai negara yang masih berkembang, Bhutan juga bergantung pada bantuan internasional untuk mendanai banyak program pembangunan sosial dan infrastruktur. Namun, ketergantungan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Sumber daya yang datang dari luar negeri seringkali tidak selalu dikelola secara efisien atau tepat sasaran, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam distribusi manfaat di antara masyarakat. Masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan mereka yang kurang beruntung seringkali tidak merasakan dampak langsung dari bantuan ini, yang malah memperburuk ketimpangan sosial.